Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Insani dari MAN 1 Bandar Lampung, kelas 11 IS 2 nomor absen 13. Di video ini saya akan membahas Imam Al-Ghazali. Siapakah Imam Al-Ghazali? Nama lengkapnya Abu Hamid Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad Al-Ghazali. Lebih dikenal dengan Al-Ghazali. Dia lahir di kota kecil yang terletak di dekat Tus, Provinsi Khurasan, Republik Islam Irak pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Nama Al-Ghazali ini berasal dari ghazal, yang berarti tukang menenun benang, karena pekerjaan ayahnya adalah menenun benang wol. Sedangkan Ghazali juga diambil dari kata ghazalah, yaitu nama kampung kelahiran Al-Ghazali, dan inilah yang banyak dipakai. Sehingga namanya pun dinisbatkan oleh orang-orang kepada pekerjaan ayahnya atau kepada tempat lahirnya. Pada tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah atau 1111 Masehi, dalam usia 55 tahun dengan meninggalkan beberapa anak perempuan. Dan ada juga yang mengatakan bahwa beliau meninggal usia 54 tahun dan dikuburkan di perkuburan Al-Tabaran. Pendidikan Imam Al-Ghazali. Orang tuanya gemar mempelajari ilmu tasawuf karena mereka hanya mau makan dari hasil usaha tangannya sendiri dari menenun wol. Dan ia juga terkenal pecinta ilmu dan selalu berdoa agar anaknya kelak menjadi seorang ulama. Amat disayangkan ajarannya tidak memberikan kesempatan padanya untuk menyaksikan keberhasilan anaknya sesuai doanya. Pada mulanya, Al-Ghazali mengenal tasawuf adalah ketika sebelum ayahnya meninggal. Namun, dalam hal ini ada dua versi. Pertama, ayahnya sempat menitipkan Al-Ghazali kepada saudaranya yang bernama Ahmad. Ia adalah seorang sufi dengan bertujuan untuk dididik dan dibimbing dengan baik. Kedua, sejak kecil Al-Ghazali dikenal sebagai anak yang senang menuntut ilmu. Sejak masa kanak-kanak, ia telah belajar dengan sejumlah guru di kota kelahirannya. Di antara guru-gurunya pada waktu itu adalah Ahmad Ibnu Muhammad Al-Radkani. Kemudian pada masa mudanya ia belajar di Nisabur juga di Khurasan, yang pada saat itu merupakan salah satu pusat ilmu pengetahuan yang penting di dunia Islam. Ia kemudian menjadi murid Imam Al-Haramain Al-Juwaini yang merupakan guru besar di Madrasah An-Nisfirniyah Nisabur. Al-Ghazali belajar teologi, hukum Islam, filsafat, logika, sufisme, dan ilmu-ilmu alam. Berdasarkan kecerdasan dan kemauannya yang luar biasa, Al-Juwaini kemudian memberikannya gelar Bahrum Mughriq atau laut yang menenggelamkan. Al-Ghazali kemudian meninggalkan Nisabur setelah Imam Al-Juwaini meninggal dunia pada tahun 478 Hijriah atau 1085 Masehi. Kemudian ia berkunjung kepada Nizam al-Muluk di kota Mu'askar. Ia mendapat penghormatan dan penghargaan yang besar sehingga ia tinggal di kota itu selama 6 tahun. Imam Al-Ghazali adalah penulis yang sangat produktif. Bahkan sampai sekarang sulit mencari tandingan penulis yang produktif seperti beliau. Tidak kurang dari 457 kitab telah ditulisnya. Di antara karya Imam Al-Ghazali yang monumental adalah kitab Ihya Ulumuddin atau menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Inti ajaran tasawuf. Corak tasawuf yang diamalkan oleh Al-Ghazali termasuk pada kategori tasawuf akhlaki, yaitu tasawuf yang mengedepankan kepada perbaikan budi pekerti atau moral. Al-Ghazali membedakan tasawuf sebagai ilmu muamalat dan tasawuf sebagai ilmu mukasyafah. Ilmu muamalah membicarakan tentang keadaan-keadaan hati atau ahwal qalbu. Keadaan hati itu menurut Al-Ghazali terbagi menjadi dua. Pertama, keadaan hati yang terpuji seperti sabar, syukur, rasa takut, penuh harap, ridho, dan lain-lain. Kedua, keadaan hati yang tercela seperti sombong, dengki, iri hati, ghadab, dan lain-lain. Adapun ilmu mukasyafah tidak dapat diungkapkan kecuali secara simbolis dan tidak diperkenankan untuk diungkapkan kepada sembarang orang. Puncak tujuan tasawuf bagi Al-Ghazali adalah al-qurb, kedekatan dengan Allah, atau di bagian lain tulisannya al-fana bi al-kulliyat fi Allah, fana secara total di hadapan Allah. Perjalanan menuju puncak itu dinamakan suluk. Salik, orang yang menempuh suluk, akan sukses bila sempurna substansi hatinya dan mempunyai irodah.
kemauan, atau ketetapan hati. Sebelum melaksanakan suluk, yang ditandai dengan usaha menyingkapi tabir yang melintang antara dirinya dan Allah, yakni harta, kehormatan, taklid, atau fanatisme aliran, dan maksiat. Ketika tabir-tabir itu tersingkap, seorang salik membutuhkan seorang guru yang menuntunnya, dan butuh tempat untuk mengasah ketajaman batinnya, yaitu zawiyah sebagai tempat khalwat dan mengkonsentrasikan hati. Dalam Ihya, Al-Ghazali menyebut 8 makom sufi, yakni taubat, sabar, syukur, berharap atau roja, takut atau khauf, zuhud, tawakal, dan cinta atau mahabbah. Cinta adalah makom yang tertinggi yang membuahkan rindu atau syauq, intim, uns, dan ridho. Untuk melewati setiap tahapan, seorang salik harus melakukan riyadah atau mujahadah. Adapun yang dinamakan riyadah atau latihan kerohanian adalah pembinaan diri dengan suatu perbuatan yang pada awalnya menjadi beban dan pada akhirnya menjadi tabiat atau karakter. Adapun mujahadah adalah perjuangan melawan tarikan hawa nafsu. Kesimpulan, Imam Al-Ghazali adalah ulama dan pemikir besar dalam Islam. Selain menjadi akademisi, Al-Ghazali kesohor sebagai ahli tasawuf. Karyanya yang bertajuk Ihya Ulumuddin merupakan warisan intelektual abadi yang terus dipelajari hingga sekarang. Puncak tujuan tasawuf bagi Al-Ghazali adalah al-qurub, kedekatan dengan Allah. Atau di bagian lain tulisannya, al-fana bi al-kulliyat fi Allah, atau fana secara total di hadapan Allah. Dalam hal ini, ia menjelaskan suatu tingkatan tauhid tertinggi, bahwa dia tidak melihat dalam yang wujud kecuali yang esa, yaitu syuhud atau kesaksian batin. Orang-orang sidik, para sufi menamakannya dengan fana dalam tauhid, karena dia tidak melihat kecuali yang esa. Dia juga tidak melihat dirinya. Apabila dia tidak melihat dirinya karena tenggelam dalam pandangan tauhid, maka dia fana dari dirinya sendiri dalam pandangan tauhidnya, dengan pengertian bahwa dia fana dari melihat dirinya dan segala makhluk. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.